Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Man- kabar baik, insya Allah Pak Ihsan. Mantap, mantap. Ini menemani pendengar yang baru bangun, maklum mulai pada iktikaf ya. Atau yang sudah di ruang kerja ya, yang di perjalanan juga pagi ini. Dan beberapa negara yang sudah memantau kita. Ada 21 negara lah, mantap kita nih ya. Dari Sabang sampai Banyuwangi menunggu ember apa baskom yang akan dibaca oleh Mas Tony Rosid. Itu kata Pak Jafas itu dari Banyuwangi. Apalagi nih Mas Tony. Nah, ini banyak cerita ya, tapi saya berangkat jarang kita bicara luar negeri ini ya. Sebuah kenyataan ketika Filipina mendapati Duterte ditangkap dan dibawa ke Den Haag malam tadi. Ini kan urusan dar-der-dor ya, macam tembak-tembak para narkoba yang nampaknya ini pula menjadi sebuah masalah di negeri ini karena tahanan kita itu hampir 50% berisi urusan narkoba ini. Tapi urusan yang satu ini mengingatkan kita pada Petrus dan penangkapan aktivis dulu, ini cerita tentang ICC. Itu salah satu bincang kita pagi ini Mas Tony ya. Ya, bahkan Sarah anaknya pun nampaknya sudah dimakzulkan karena dia kan wakil presiden. Ini jadi mengingatkan lagi yang lain. Para pendengar juga akan mau dengar kok ada perubahan di TNI. Bersih-bersih untuk tidak ada pejabat TNI yang sedang aktif menjadi pegawai sipil. Panglima dan juga Menteri Pertahanan nampaknya seragam. Apakah ini benar perintah dari presiden? Nah, lain lagi urusan Pertamina yang belum kelar-kelar ini menenggelamkan berita pagar makan lautan, nampaknya berbagai berita-berita yang berseliweran di pagi hari ini. Apa yang ingin Mas Tony angkat di pagi ini, atau tulisan apa yang akan ditulis lagi oleh Mas Tony dalam tulisan yang selalu ditunggu-tunggu? Silakan Mas Tony Rosid, tafadhol. Iya, Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, kita awali dari berita TNI. Sedang ada rencana untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI nomor 34. Yang semula memang TNI itu tidak boleh atau TNI aktif tidak boleh menjabat posisi-posisi tertentu yang jumlahnya ada banyak kecuali 10. Maka mereka yang menjabat di luar 10 posisi yang diizinkan untuk TNI aktif itu harus mengundurkan diri atau pensiun. Ya, tetapi undang-undang ini sedang dalam proses untuk direvisi, di mana besok itu tidak hanya 10 yang boleh untuk ditempati oleh TNI aktif, tetapi ada 15. Di antaranya tambahannya adalah untuk Jaksa Agung. Kalau kemarin yang 10 itu salah satunya adalah Mahkamah Agung, itu boleh ditempati oleh TNI aktif. Sekarang Jaksa Agung boleh ditempati oleh TNI aktif tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Itu masih dalam RUU rancangan undang-undang untuk merevisi Undang-Undang nomor 34. Kemudian muncullah pernyataan dari Panglima TNI bahwa TNI yang aktif ya di luar untuk sementara undang-undang yang ada di luar 10 itu, maka TNI harus mengundurkan diri atau pensiun kalau memang sudah cukup waktunya untuk pensiun. Ini dikatakan sebagai perintah dari Prabowo. Menurut informasinya, saya pikir mana ada Panglima TNI itu mengambil sebuah sikap kalau tidak diperintahkan oleh Prabowo. Tetapi begini Pak Insan, ini bukan perintah Prabowo, ini bukan soal perintah Prabowo, ini undang-undang. Undang-undang itu di atas Kepres, di atas Inpres. Ada perintah Prabowo atau tidak ada perintah Prabowo, tetap tidak boleh untuk TNI aktif menduduki posisi yang tidak diizinkan oleh undang-undang. Ya, inilah
Indonesia memang punya keistimewaan. Ya. Jaksa Agung misalnya, ya kata Mahfud MD itu pasti seizin dan atas dalam tanda kutip perintah Prabowo. Diizinkan atau tidak diizinkan oleh presiden, siapapun presidennya, ketika ada pelanggaran, Jaksa Agung memiliki kewajiban untuk mengusut. Polisi diperintahkan atau tidak diperintahkan oleh presiden ketika ada pidana, maka punya kewajiban, bukan hak, kewajiban untuk mengusut. Ini bahasa hukum ya, bahasa hukum. Ya, kasus yang ada di Pertamina maupun kasus yang ada di Tangerang berkaitan dengan PIK 2 yang jadi PSN, yang kemudian ada pagar yang makan laut, kan? Itu ada instruksi atau tidak ada instruksi, diperintah atau tidak diperintah, diizinkan atau tidak diizinkan, diketahui atau tidak diketahui oleh presiden, maka Jaksa Agung atau kepolisian atau KPK, kalau itu ada unsur korupsinya, punya kewajiban untuk menindak secara langsung tanpa menunggu perintah, izin, atau tanpa pengetus pengetahuan. Nah, inilah kenapa kemudian ada Pak Mahfud MD, ada saya, ada yang lain-lain mengatakan bahwa itu perintah presiden, karena memang sekali lagi saya berulang-ulang katakan ada sistem pengelolaan pemerintah yang nggak pas di Indonesia, di mana eksekutif, yudikatif, dan legislatif tidak berdiri sendiri. Mestinya berdiri sendiri tanpa satu dengan yang lain melakukan intervensi. Ya, beda dengan TNI misalnya, TNI itu memang harus perang, itu perintah presiden. Perintah presiden karena undang-undang. Gitu. Ya, karena undang-undang. Jadi ada hierarki itu, ada hierarki hukum, ada TPMPR, ada Pancasila, TPMPR, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh bertentangan dengan TPMPR. Ketika TPMPR melakukan amandemen, ya amandemen. Terus kemudian habis itu selesai itu UU, kemudian PP, kemudian Perpu, kemudian Kepres, baru seterusnya sampai kemudian Pergub atau peraturan kepala daerah. Itu hierarki. Tapi karena memang ya adakah sebuah sistem yang tidak pas di Indonesia ini, di mana lembaga-lembaga itu tidak, atau 3 lembaga paling tidak, yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu tidak berdiri sendiri. Gimana legislatif itu membuat undang-undang secara independen, bagaimana mereka melakukan fungsi controlling, bagaimana mereka kemudian menganggarkan pemerintah, kalau mereka semua itu berada di bawah ketua umum, yang ketua umumnya juga menjadi menteri, jadi pembantunya presiden, eksekutif. Gimana KPK mau independen kalau panselnya itu sudah ditentukan? Kenapa? Bagaimana mau Jaksa Agung, kemudian Mahkamah Agung mau independen, kalau kemudian rekomendasinya itu ada dari presiden, kemudian dipilih oleh DPR. Lucu, KPK itu tidak boleh menyidik DPR kecuali atas izin daripada pimpinannya. Ya nggak diizinkan lah, gitu kan. Ya itu kan jadi aneh, bin ajaib ya, sistem politik kita yang kemudian mempengaruhi atau mau menyebabkan hukum itu tidak independen, hukum itu saling pengaruh. Kenapa sekarang? Itu kan korupsinya itu sampai miliaran, kena di PIK itu ada unsur ke arah sana. Kenapa kok pejabat yang namanya lurah itu dipegangnya oleh kejaksaan? Kenapa Pertamina hampir sampai 1.000 triliun itu oleh kejaksaan? Di manakah KPK? Kan gitu. Ya masyarakat semua kan memprediksi, KPK itu orangnya Jokowi, kalau kejaksaan itu masih bisa dikendalikan, masih bisa diharapkan daripada ini. Terus kemudian
Kenapa cuman lurah saja itu, kepala desa, mohon maaf, kepala desa saja itu yang jadi tersangka. Kenapa juga hanya 9, hampir 1.000 triliun, dan itu dilakukan dilakukan selama 5 tahun, gitu kan, 5 tahun. Dan itu emang 9 orang itu yang terlibat. Emang berani itu dirut, atau apalagi kelas direksi, apalagi kelas di bawahnya melakukan sesuatu tanpa instruksi dari atasan. Atasannya siapa? Atasannya Penugasan, siapa? Atasannya lagi siapa? Ya, nggak bakal. Logika sederhana orang awam itu mengatakan nggak mungkin mereka bisa melakukan itu. Terus kemudian muncul pahlawan, gitu kan, teriak-teriak, ya, seolah-olah bersih, seolah-olah memang lawan, ya, mantan komutnya. Hebat sekali, digaji lu miliaran di sana. Kalau mau teriak-teriak pada saat itu 5 tahun, lu ngapain di situ? Itu dia. Iya, mau bodohi rakyat sekarang. Ya rakyat nggak bodoh. Ya rakyat bodoh tapi nggak bodoh-bodoh amat lah, gitu loh. Gitu. Itu Pak Ihsan. Akankah merembet ini? Kata berita tadi Demokrasi.com mengatakan ya kalau lanjut terus ini akan merembet kemana-mana, makanya ada yang mengerem sehingga ada juga jadi PR ya Kejaksaan Agung baru-baru lalu, begitu Mas Tony? Iya, sekarang pertanyaannya kalau kasus besar, gitu kan, iya, mana nggak ditutup? Oh iya. Kita tahu kok dulu BLBI, ya. Gitu kan, kita tahu kok dulu itu ada yang namanya Bank Senturi. Ya. Masa rakyat yang baru lahir aja tahu itu loh. Nggak tahu kok apa namanya PIK 2, gitu kan. Terus kemudian Pertamina, ya, apalagi itu dimulai Pertamina ini tahun 2018 menjelang pemilu 2019 dan berakhir 2023 menjelang pemilu 2024. Gitu kan? Ya, sudahlah, itulah negara kita bernama Indonesia. Kita malu kepada founding fathers kita yang dengan berdarah-darah mereka, dengan semua keringat dikeluarkan untuk memperjuangkan agar Indonesia merdeka. Di situ terjadi perdebatan untuk dasar negara, yaitu Pancasila dan seterusnya, yang pada akhirnya kita saksikan. Maka konteks ini saya selalu ingat surat Al-Kahfi itu, cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa itu, di mana ada seseorang yang ada perahu yang dipotong yang merepresentasikan petani, nelayan, dan memanglah nelayan itu ya masyarakat miskin yang terdampak oleh kebijakan negara. Ada seorang yang kemudian dipotong lehernya masih muda, ya, dan sekarang tidak ada yang motong. Kenapa? Ya, betapa banyak generasi yang merusak terhadap cita-cita negara ini oleh founding fathers. Oleh founding fathers itu orang tua yang soleh, orang tua yang tulus, orang tua yang betul-betul ingin mendirikan negara ini untuk anak cucunya. Tetapi anak-anaknya itu orang yang ternyata kemudian ya tidak melakukan sesuai dengan cita-cita mereka, menyimpangkan cita-cita itu, yang pada akhirnya muncul Khidir. Sekarang nggak ada Khidir masalahnya. Ya, padahal itu tidak ada yang motong kepada anak-anak muda yang dengan uangnya jadi kepala daerah, yang dengan uangnya jadi dirut, yang dengan uangnya jadi menteri, yang dengan uangnya dia korupsi dan sebagainya, dan itu tidak dipotong. Padahal di belakang itu ada namanya 2 pemuda yang rumahnya sedang roboh. Artinya secara ekonomi memang lemah para akademisi, para aktivis, ya. Mereka memang tidak memiliki uang, tapi jumlah mereka sebenarnya lebih banyak, orang-orang yang masih punya integritas, orang-orang yang punya kapabilitas, tapi hanya karena tidak punya uang benerin rumah aja nggak mampu. Ya, tidak ada yang membantu kepada mereka untuk kemudian bangkit yang memperbaiki negara ini, karena keadaan mereka rumahnya aja roboh, gitu loh. Artinya memang untuk ngurus diri sendiri
uang diri sendiri itu tidak ampuh. Orang-orang akademisi yang jadi dosen-dosen itu dan Hmm. ya pendapatannya sebulan 15 juta, sementara yang di Pertamina 15 miliar. Padahal mereka doktor. Wah, itu ya pengganti Haider ada Mulyono gitu. Ini yang jadi pusing kan, membuat sebuah generasi Indonesia ini macam compang-camping sekarang. Apa yang terjadi dari hari ke hari kita lihat ini urusan hatta urusan minyak pun tidak bisa diberesin oleh negeri ini. Ini kan yang nangkep ini kan masyarakat yang kok diukur-ukur kayak begini viral. Jadi manajemen viral yang terjadi gitu. Bagaimana Bang? Iya, kita kan tahu bangsa ini sakit dari atas sampai bawah. Hmm. Gitu. Sakit, Pak. Karena apa? Mereka sudah turun-temurun. Ya, sudah diwariskan tradisi itu. Ini satu cerita yang mungkin pernah saya angkat di Rasil. Seorang pegawai membuat sebuah laporan pertanggungjawaban di sebuah kementerian atas satu kegiatan. Kemudian direkturnya eselon 2 dia marah. Kenapa kamu bikin laporan saja sampai 1 bulan 2 bulan? Apalah susahnya kamu bikin aturan, bikin laporan kegiatan itu? Dia jawab, mohon maaf Pak Direktur, saya bikin ini kalau apa adanya sehari pun kelar Pak Direktur. Yang sulit itu kami mendapatkan yang pertama kami mendapatkan kwitansi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua kami menyesuaikan ya supaya tidak ada temuan. Di situ ada irjen, nanti ada BPK dan ini akan menjadi temuan. Maka kami menyatakan lanjutkan kata direkturnya. Dan kenapa? Itu kan biasa terjadi, apalagi di akhir tahun. Dalam konteks ini memang saya setuju pada ada setujunya sama Pak Prabowo soal efisiensi. Jadi untuk motong operasional. Jadi direktur itu sekali ada 3 acara atau 4 acara bahkan 5 acara di berbagai kota yang lokasinya jauh-jauh. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa. Kemudian direktur hanya datang 1 tempat. Tapi laporannya itu ada tanda tangan di 5 tempat. Pada saat Dan yang semuanya sama lagi. ada ya. Akhirnya laporan kan tanda tangan kan bisa dibuat di kantor. Pulang. Ini yang selama ini terjadi. Saya dilapori oleh satu daerah. Kemudian saya lihat tentang laporan keuangan satu daerah, detail di situ. Di antaranya adalah belanja pegawai itu hanya 3 miliar 3 setahun ya, 3 triliun sekian. Tapi operasional pegawai itu hampir 10 triliun, 3 kali lipat. Artinya kalau gaji pegawai itu 20 juta ya, berarti setiap bulan pula mereka dapat uang operasional 60 juta. Di luar gaji, kan logika sederhananya seperti itu. Kalau di kantor itu bisa meeting setiap kantor itu, apakah kementerian, apalah kantor daerah, provinsi, kota atau kabupaten, itu kan ada ruangan, kan bisa mereka meeting di situ dekat tanpa harus meninggalkan kantor. Selesai di kantor mereka masih bisa kerja. Ya, kenapa harus cari hotel yang tidak efisiensi secara waktu, kemudian di situ harus ada makan, ada uang jalan. Inilah yang disebut dengan uang operasional itu diakali sedemikian rupa. Dan itu turun-temurun. Sudahlah begini aja. Ketika kementerian ini pertanyaan ya pertanyaan. Ketika kementerian itu mau membuat atau institusi, badan atau lembaga negara itu meminta atau mengajukan sebuah anggaran. Pertanyaan, sekali lagi ini pertanyaan, apakah itu gratis? Oh, dari awal berarti. Iya, apakah pertanyaannya ini apakah itu gratis? Ya, tolong dicek gitu, dicek. Kalau kita mau memperbaiki ya, tolong itu dicek, apakah itu gratis? Kemudian rapat-rapat yang dia rapat dengar pendapat antara di kementerian, lembaga, institusi negara, kemudian di DPR melalui komisi masing-masing. Saya mau tanya lagi, apakah itu gratis? Oh, itu. Ya, luar biasa. Jadi
Jadi Pak Ihsan dari apa namanya sini, bagaimana kemudian hubungan antara ya mereka institusi-institusi semua, begitu juga BUMN ya dengan institusi lembaga hukum, ya adakah koneksi atau tidak? Pertanyaannya kalau ada koneksi, emang itu gratis? Ya, jadi masyarakat Indonesia harus memahami. Kalau sudah memahami seperti ini, misalnya, saya Pertamina itu saya nggak pernah kaget. Kalau saya kemudian nulis dasar, ya itu supaya orang baca aja. Sebenarnya nggak dasar karena yang lain-lain juga banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa, gitu kan. Hanya saja ada yang diungkap, ada yang tidak diungkap. Ketika proses pengungkapan itu, oke, kita setuju proses pengungkapan gitu. Tapi di situ ya sampai di mana pengungkapannya? Jadi akan berujung, percayalah, akan berujung kepada orang tertentu mentok di situ nggak naik lagi. Kenapa? Kalau naik lagi. Jadi itu ada tangga, misalnya ada tangga 10, sudahlah ada di tangga 3 jadi selesaikan. Kenapa? Kalau masuk tangga keempat itu bisa ke tangga 10. Dan tangga-tangga yang keempat, 5, 6 sampai 10 ini orang-orang kuat. Minimal ini katakan ada tangga, ada 5 tangga. Ya, mentok dia di tangga kedua, maksimal di tangga ketiga. Ya, tangga keempat ini itu udah jajaran menteri, tangga kelima itu sudah sampai presiden. Maka di tangga ketiga ini paling mentok. Bila perlu tangga ke-1, staf-stafnya aja dikorbankan, selesai. Takut kalau kemudian masuk ke tangga ketiga, sekelas direksi, itu bisa teriak-teriak mereka. Selama direksi masih bisa selamatkan, di bawahnya saja. Kalau enggak diselamatkan, maksimal di tingkat direksi. Luar biasa. Ini negeri antah berantah, tapi ini negeri pun harus selalu kita cintai. Nampaknya ada orang bilang ya, kalau mau berpolitik atau mau berperan di negeri ini harus masuk ke partai. Tapi ada tulisan Mas Tony ya, beberapa saat yang lalu dari Ponorogo nih, KB Anus bilang, bukan melulu soal partai politik, sekedar alat legitimasi kekuasaan. Apa mungkin dengan keadaan sekarang gitu? Bagaimana menurut Mas Tony Rosid? Semua serba mungkin tapi kecil. Ini kan soal seberapa besar peluangnya. Kalau masa Pak Karno, ya karena memang lagi mendirikan, partai nggak ada. Indonesia baru berdiri. Kemudian pada masa Pak Harto ada satu partai yang sangat dominan. Muaklah kemudian kepada partai itu. Sementara partai yang 2 itu ya ompong, yaitu P3 dan PDIP. Maka berkolaborasi dengan PDIP, gitu kan, ya kekuatan itu untuk menumbangkan kekuasaan plus partainya pada saat itu. Partai nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian berdirinya itu ya otomatis ada wakil presiden. Tetapi ketika muncul Presiden Gus Dur, semua kan melalui partai. Ya, jadi situasi yang normal ya, maka aturan itu berlaku. Itu kaidahnya. Kalau situasi itu tidak normal, ya namanya juga tidak normal gitu. Ya, aturan tidak berlaku. Situasi normal saja, ya aturan aja diubah, apalagi situasi nggak normal. Gitu kan, calon wakil presiden nggak sesuai aturan, diubahlah aturannya. Ada rektor yang sekaligus menjadi pejabat negara, menjadi pejabat di tempat yang lain yang nggak sesuai karena itu melanggar kepresnya yang diubah, gitu kan, dan seterusnya. Kalau situasi tidak normal, jadi sebenarnya kaidahnya adalah kalau situasi normal maka sistem yang berjalan. Sistem itu dibentuk oleh aturan. Tapi kalau situasi tidak normal, namanya juga tidak normal. Situasi yang di luar kendali, maka bukan sistem yang ada yang berjalan, tapi akan melahirkan sistem baru.
yang akan berlaku. Nah, bagaimana kemudian mengcapture terhadap situasi sekarang yang belum ada tanda-tanda? Nah, dalam konteks ini kita perlu belajar tahapannya dari teori konflik. Dalam konteks ini adalah Jonathan Turner. Ada tahapan itu sampai di mana. Boleh juga kita belajar dari meskipun tapi klasik, tapi kalau kita paham betul ya bisa sih ditarik-tarik teorinya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah itu. Jadi ada sebuah teori yang bisa menjelaskan itu, kapan itu proses transformasi politik normal, gitu kan? Kapan proses transformasi politik itu tidak normal, dan itu ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi di situ, syarat keadaan. Ya, kan? Ketika situasi dalam konteks konflik itu ketika sesuatu sudah matang, maka akan terjadi ledakan. Ini masih jauh sekali. Kemarin saja itu sudah setengah matang dan memang terbukti. Kemarin Presiden lah yang dulu itu sampai buruh itu angkanya sampai ke 55. Kalau hitung situasinya, kalau angkanya skornya itu atau skalanya itu 6, itu sudah darurat militer, darurat sipil. Ya, kemudian 6,5 itu darurat militer. Tapi angkanya skalanya pada saat itu sudah 55. Kalau dinaikkan dikit jadi 6 itu bisa darurat sipil. Itu saja nggak terjadi, apalagi situasi sekarang yang menurut saya cenderung stabil. Kemarin kan sempat mahasiswa itu demonstrasi gitu, beberapa mahasiswa. Jadi mesti kita agak peka kalau terjadi mahasiswa. Kalau mahasiswa kita percaya, mahasiswa itu kita yakin. Kenapa demonya cuma sekali dan sebagainya atau 2 kali dan sebagainya. Mahasiswa adalah mahasiswa itu adalah aktivis yang betul-betul kita bisa percaya, gitu. Percaya. Ya, tetapi lagi-lagi di rezim sebelumnya gitu kan, mahasiswa terbelah 2. Ada mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, ya, ada mahasiswa ya yang secara substantif secara formal dia mahasiswa, tapi secara substantif dia tidak mahasiswa. Kenapa? Karena dibayar. Ada yang mahasiswa gado-gado, dia bukan mahasiswa tapi pakai jaket mahasiswa. Akhirnya demo. Jadi kalau ada mahasiswa demo mendukung pemerintah untuk melawan ya mahasiswa lain yang sedang mengkritik pemerintah, yaitu udah mahasiswa abal-abal. Ya, ketika terjadi dalam sejarahnya ya, di semua negara enggak. Kalau kemudian ada buzzer itu soal lain. Ya memang idealisme mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau diam berarti dia sepakat kepada apa yang diputuskan oleh kalau kamu tidak sepakat, dia pasti bisa memaklumi bahwa itu satu kebijakan memang ada buruknya, tetapi tingkat keburukannya itu levelnya masih kecil, tingkat negatifnya masih kecil, maka masih ada. Tapi kalau tingkat buruknya itu sudah merahnya itu sudah di atas angka 7 ya, bahkan angka 8 itu biasanya mahasiswa bergerak. Kalau ada mahasiswa yang lain ikut bergerak atau aktivis lain itu bergerak melawan mahasiswa, nah itu abal-abal itu. Nah, situasi sekarang kalau kita capture masih jauh. Sekarang kan apalagi kita belum tahu Pak Prabowo sebagai presiden, gitu kan. Ini kan sedang memulai pekerjaannya menurut saya. Jadi saya tidak menggunakan terminologi 100 hari. Saya selalu melihat 100 hari itu belum cukup. Ya terminologi, gitu kan. Ini kan sedang terjadi proses pergantian ketua kelas. Ya, ketua kelas di Pertamina, proyek Pertamina, ketua kelas di IGAS, ketua kelas nanti sebentar lagi katanya ketua kelas di PLN. Dan ini akan terus-menerus berganti ketua kelasnya. Ya, yang akan kita tunggu adalah apakah ketua kelas yang baru itu taat sistem, itu taat aturan, itu ya paling tidak berkurang pelanggaran aturannya. Kalau kemarin misalnya aturannya itu dibuat levelnya 10 gitu kan, ya yang dilanggar itu bukan 9 tapi yang dilanggar itu 12 gitu ya. Saking vulgarnya ya.
Ya gimana kalau ada aturan kemudian dia melanggar aturannya diganti, itu kan sudah level 12 itu. Iya. Ya, Ya ya. cerita Terus aturan ya, Mas Tony. Cerita iya, cerita ah, aturan-aturan ini saya pengen beralih ke luar negeri sedikit, Mas Tony. Melihat mm, perkembangan di Filipina, Duterte, juga anaknya Sara Duterte yang wakil presiden yang dimaskulkan, ini menjadi sorotan ya, karena sebelumnya ada di Korea, ada di Malaysia, ada di Thailand, hal-hal yang macam-macam gini, mantan-mantan pemimpin ya, yang kali ini ICC malah sampai turun tangan di sana. Apa yang Mas Tony lihat dari fenomena ini, Mas? iya, kalau soal ICC itu bergantung kepada penguasanya. Hmm. Ada kekuatan-kekuatan yang dari sebuah negara. Misalnya, ya, presiden itu ditetapkan ICC untuk ditangkap. Ini presiden loh ya. Hmm. Presiden ditetapkan untuk ditangkap gitu loh. Kalau di situ ada kekuatan militer, ada kekuatan kepolisian, itu kuat yang kontra kepada presiden itu benar-benar bisa ditangkap. Hmm. Antara pihak aparat keamanan, aparat hukum, ya, yang jumlahnya Hmm. lebih kuat dan kemudian lebih kuat daripada yang ngikutin kepada presiden itu bisa ditangkap. Kalau tidak, enggak. Nggak mungkin. Contohlah misalnya, Usia. dan kita tahu di Israel, siapa Hmm. yang bisa nangkap? Iya. Nggak bisa. Hmm. Kemudian kasus yang kedua, katakan wakil presiden misalnya, Hmm. atau ex-presiden, presiden, atau kemudian yang kedua wakil presiden. Ya. Kalau presidennya itu ternyata memang ICC menetapkan bahwa ini harus ditangkap karena kejahatannya A, B, C, D, E, F misalnya, gitu Hmm. kan. Tapi pertanyaannya itu, ya wakil presiden kan nggak punya tanda tangan, nggak punya instruksi. Hmm. Ada sedikit kecil kemungkinan itu terjadi. Yang punya Hmm. instruksi itu dan kemudian bisa destruktif itu ada tanda tangan orang pertama di sebuah negara, ya, Hmm. seperti apakah dia ex, ya, ataukah masih menjabat. Itu lagi-lagi bergantung situasi politik yang ada di dalam. Hmm. Kalau kemudian ternyata itu dimakzulkan, apakah wakil presiden bisa dimakzulkan? Sama, presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan selama itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, terhadap aturan, itu bisa dimakzulkan. Apakah ke depan memungkinkan untuk Gibran dimakzulkan? Sangat mungkin. Hmm. Bergantung kepada apa? Secara hukum normatif bergantung kepada kesalahannya. Ya, Hmm. apakah ada korupsi, terbukti korupsi, kemudian diproses hukum, ada apakah kemudian persoalan kemarin undang-undang ya yang diubah, kemudian MK membuat sebuah keputusan, Hmm. ya, Hmm. itu secara normatif. Tetapi di luar normatif itu lebih menentukan. Apa itu presiden? Hmm. Hmm. Kata Pak Prabowo bilang, oh ya, apa namanya, bisa ya, saya nggak akan melindungi apapun yang dilakukan, lakukan saja. Karena Hmm. proses hukum itu terjadi, bisa Iya. dimakzulkan. Gitu kan? Ini Bahkan bergantung seperti itu. Atau tapi lagi-lagi ini hukum akan bergantung kepada keputusan politik. Pak Prabowo bisa melakukan itu kalau Pak Prabowo kemudian bilang, misalnya Pak Prabowo apa namanya, kalau memang si Gibran ini melakukan banyak manuver sehingga mengganggu, gangguannya itu cukup kuat kepada Pak Prabowo. Jadi hmm. ICC lagi-lagi gitu. Ya sekarang kemarin lah ada ex presiden di Indonesia dinominasikan nomor 2 sebagai pemimpin terkorup, pemimpin terjahat, Di gitu kan. dunia, Gitu kan. OCRC ya. Apakah itu merupakan cukup referensi, ya, Hmm. referensi bagi ICC untuk kemudian Besok. melakukan sebuah penangkapan? Hmm. Ya, tapi ICC kan juga berhitung. Hmm. Di situ ada kekuatan-kekuatan yang tidak mungkin tanpa intervensi politik juga. Kalau kemudian melihat ternyata Pak Prabowo itu menginginkan itu, tangkap aja itu, Pak. Hmm. Memang punya bukti-bukti yang cukup untuk ditangkap oleh ICC. Kalau Pak Prabowo welcome, jadi. Hmm. Persoalannya itu kan di Indonesia tidak ada saling melindungi presiden satu dengan presiden yang lain, itu problemnya. Hmm. Ya Ah, kemudian hmm. kalau kemudian ada akut BLBI, ya kayak BLBI ya, disentuh-sentuh terus. Ya Hmm. Harun Masiku ini kan bagian daripada sirkulasi persoalan kasus BLBI. Terus kemudian juga kita lihat Bang Senturi, gitu kan. Hmm. Kalau Hmm. SBY mau melawan dikit ya, Bang Senturi Hmm. dimuncul-munculkan. Ya itulah akhirnya sejarah di Indonesia itu, ya, Hmm. Indonesia membangun sebuah sejarah untuk menyandra.
ya, menyandra terhadap mereka orang-orang yang punya yang kasus, sehingga dalam rangka untuk melemahkan ya aktivitas politik mereka. Itu Ya. Pak Ihsan. Luar biasa. Saya terakhir Mas Tony, ini kan masalah Duterte ini masalah narkoba yang 52,97% itu isi tahanan kita itu adalah urusan narkoba. 135.000 lebih dari 500 tahanan yang ada orang yang di dalam itu adalah urusan narkoba. Apakah frustrasinya Filipina menghadapi narkoba itu tidak terjadi di Indonesia, atau ada apa di balik narkoba ini, Bang? Saya pernah ketemu seorang pengusaha yang cukup berpengaruh, ya, asetnya bukan hanya ratusan miliar tapi triliun. Saya terkaget pada saat itu ketika kami itu ngobrol di rumahnya dengan beberapa orang. Beliau itu bilang bahwa narkoba itu objek vital. Judi, narkoba, objek vital. Saya kaget. Pinjol gitu? Iya. Dia waktu itu tidak bicara pinjol. Judi, narkoba itu objek vital. Kaget juga. Iya juga ya. Saya kebetulan kenal dengan beberapa jenderal di BNN gitu kan. Terutama di BNNT. Itu juga bicara terkait dengan narkoba. Jadi begini Pak Ihsan, ada 50 orang Indonesia yang mati karena narkoba. Ya, menggiurkan memang bisnis narkoba itu. Sabu misalnya yang saya dapat informasi, ya dari sananya itu ke laut, ya harga di sana itu 50 juta masuk ke laut, transaksi di laut itu 300 juta per kilo, kemudian masuk ke darat hitungannya udah gram. Miliaran. Pertanyaannya ketika masuk ke darat itu kok aman mereka? Pakai kapal siapa, pakai speedboat siapa dan sebagainya. Ini bisa dilacak, silakan dilacak gitu kan. Di Indonesia itu kalau di Indonesia itu Pak Ihsan, kita lihat film dulu, lihat film mafia itu, wah itu bluffing itu terlalu dramatis itu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya justru jauh lebih dahsyat daripada di film-film itu. Gitu kan, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kita lihat film-film mafia itu berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan judi, ya fakta itu kita selalu menganggap pada saat itu, wah ini nggak mungkin itu terjadi, ini terlalu dramatis supaya bisa ditonton menyenangkan, dan namanya juga film gitu kan, film. Tetapi faktanya justru lebih dahsyat daripada itu. Maka kemudian ada yang mengatakan itu objek vital, ini pengusaha ya bukan pejabat, yang mengatakan itu objek vital. Saya renungkan juga. Jadi halo Mas Tony, halo, terputus Mas Tony. Ya, para pendengar radio, kita sedang berbincang dengan terputus. Jadi terakhir Mas Tony, silakan. Lanjut Mas Tony. Iya. Jadi jaringan narkoba, jaringan judi itu memang orang-orang yang punya luar biasa, dengan peralatan canggih, dengan uang, dengan akses luar biasa lah. Tapi ya aparat kita jauh lebih luar biasa. Ya, tapi kenapa itu tidak di sini? Di sini yang kemudian menjadi sebuah persoalan, Pak Isa. Sebuah persoalan. Sebenarnya bisa kok itu diatasi. Saya setuju kok kalau kemudian semua gembong narkoba itu ya itu dihukum mati. Ya, semua gembong narkoba itu dihukum mati, sehingga mengurangi secara signifikan dampak dari narkoba yang menciptakan atau menyebabkan 50 orang per hari mati. Kasihan. Begitu juga judi. Ya, judi itu bisa 2.000, 3.000. Siapa yang kemudian kena judi itu? Tukang becak, Pak. Orang lemah. Ya, sopir. Yang hidupnya susah, kemudian di situ ada peluang untuk menghayal. Berhayallah untuk masa depan, karena melalui kerja kerasnya, melalui tenaganya, melalui nasibnya, ya mereka nggak bisa secara jalur normal. Mereka menggunakan jalur abnormal. Jalur abnormalnya gimana? Iya, bertaruh di judi. Setiap hari 15.000, 10.000, ya 20.000, 25.000, dan itu terakumulasi setiap hari itu triliunan masuk judi. Masuk lagi ketika susah pinjol, uang pinjol pakai untuk judi juga.
uang pinjol pakai untuk narkoba dan sebagainya. Ya, hampir tidak ada kampung ya di kota yang terbebas dari pinjol. Itu Pak Ihsan, itulah negeriku. Apakah nggak saya beri berantas? Bisa. Oh, aparat kita itu hebat-hebat kok, dengan peralatan yang canggih, peralatan teknologi yang canggih, ya, IT-nya canggih, kemudian SDM-nya yang profesional, ya intelijennya yang luar biasa gitu. Teroris dimanapun aja ketahuan, mereka bisa masuk di sel-sel itu untuk kemudian memantau dan kemudian dan sebagainya, ya. Wakil pinjol semua kebuka kok. Saya pernah jumpa sama seorang aparat yang memang menangani itu. Cerita banyak dia soal itu. Bisa dibuka ini ABC, kemudian apa dinamikanya yang ada di dalam seperti apa, dia cerita. Asal mau itu. Itu. Nah, pertanyaannya adalah gitu kan, ada kemauan atau tidak. Ya, saya pikir disinilah nanti kita dorong Presiden untuk memberantas narkoba itu sebagai sebuah program prioritas. Berantas narkoba, berantas judi online itu loh. Nah, kalau narkoba dan judi online tidak boleh ganti kepala ketua kelas, nggak boleh itu. Itu ada ketua kelasnya dan ketua kelasnya itu pejabat. Nah, kalau itu diberantas jangan diutuk dalam rangka mengganti ketua kelas, berantas beneran. Ya mungkin tetap masih ada, tetap bisa diminimalisir. Kalau sekarang yang mati itu 50, ya berkuranglah 25, berkurang ya jadi 5. Itu kan hebat sekali. Jangan kemudian narkoba ini menjadi lokomotif, menjadi tangga untuk kenaikan pangkat bagi mereka yang sedang ditugaskan di situ. Jangan dijadikan sebagai alat untuk mencari duit, yang kemudian duit itu yang dipakai untuk menaikkan pangkat dan sebagainya. Jangan sampai. Waduh, luar biasa Mas Tony, tak terasa sudah 41 menit kita berbincang ini. Puasa 41 menit gak terasa ya. Luar biasa Mas Tony. Closing statement dari seorang Dr. Tony Rosyth, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini? Silakan Mas Tony. Iya, para pendengar Rasil dimanapun berada, ya, mari puasa kita mengajarkan kepada kita, puasa ini mengajarkan kepada kita. Puasa ini kita menghadapi lapar dan haus dalam puasa ini mengajarkan kepada kita untuk kita peduli kepada sesama, ya, peduli kepada orang per orang, peduli kepada lingkungan kita, terutama juga peduli kepada bangsa. Banyak orang takut bahwa saya mengkritik sebuah negara, nanti puasa saya mengkritik pemerintah atau mengkritik orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu yang telah melakukan kezaliman, dan nanti puasa saya batal. Enggak, justru puasanya tambah pahala itu. Itu bagian daripada nahi mungkar. Artinya apa? Dengan puasa ini kita merasa lapar, mari peduli kepada lingkungan kita dalam berbagai persoalannya. Di mana kelaparan itu ada kelaparan kelaparan struktural, ada kelaparan kultural. Kelaparan kultural, ya, karena memang mereka susah, ya kita bantulah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah yang kita punya, banyakin sedekah. Tapi ada kelaparan struktural, ya tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa dilakukan. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya otoritas terhadap negara ini. Kita lah memberikan masukan, kita memberikan kritik, kita lah memberikan peringatan agar kemiskinan struktural itu bisa dikurangi. Itu bagian daripada operasi dari makna puasa. Amin. Begitu Pak Ihsan. Terima kasih Mas Tony membersamai pagi hari ini. Mudah-mudahan tambah keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.